Lanjutkan pembahasan kita, yaitu penjelasan tentang kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan tauhid. Kita sudah sampai pada bab yang ke-28, yaitu bab tentang mempercayai bintang. Sebelum ini kita telah menjelaskan berapa fungsi dan tujuan Allah menciptakan bintang, dan dilarangnya mempercayai bintang dapat menentukan nasib, atau mempercayai bintang dapat dijadikan sebagai alat memprediksi kejadian-kejadian gaib di muka bumi ini, atau mempercayai bintang atau kejadian-kejadian kondisi yang ada pada angkasa raya sebagai indikasi untuk memprediksi berbagai kejadian-kejadian di muka bumi ini. Itu dengan sebut ilmu ta'thir, meyakini bahwa bintang dapat menentukan atau mempengaruhi kejadian ataupun perkara yang ada di muka bumi. Sedangkan tujuan diciptakan bintang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dijelaskan oleh Imam Qatadah, salah seorang tabi'in, menjelaskan bahwa Allah menciptakan bintang itu dengan 3 tujuan: zinatul sama', wa rujuman lisyayatin, wa alamatin yuhtada biha. Pertama, untuk sebagai hiasan terhadap langit. Yang kedua, sebagai alat untuk mengusir setan yang mencoba mencuri berita-berita langit. Yang ketiga adalah untuk sebagai tanda mengenal arah, ya, mengenal arah. Berikutnya, pengarang Syekh Muhammad Wahab menyebutkan akan membahas tentang hukum mempelajari perjalanan bulan dan bintang, manazil qamar. Berkata Musannif rahimahullah, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar. Imam Qatadah tidak menyukai orang mempelajari ilmu perbintangan atau manazil qamar, itu fase-fase rute-rute perjalanan bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi. Demikian pula Ibnu Uyainah tidak membolehkan juga. Hal ini diriwayatkan oleh Harbun anhuma, diriwayatkan salah seorang ulama dari atba'ut tabi'in, yaitu Harb, meriwayatkan dari keduanya. Dan warakhasa fi ta'alum manazil Ahmadu wa Ishaq. Tapi ada ulama yang membolehkan mempelajari perjalanan bulan dan bintang itu, di antaranya Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuyah. Lalu apakah dua pendapat ini saling kontradiksi atau memiliki penjelasan yang rinci, atau bagaimana pendapat ini? Dijelaskan oleh Imam Khattabi, adapun mempelajari ilmu perbintangan yang diketahui melalui cara melihat dan berita yang disaksikan, ataupun melalui apa yang didapatkan dari para ulama-ulama yang meriwayatkan tentang fungsinya, alladhi yu'raf bi zawal, ya, melalui kabar maksudnya, atau dalil yang tujuan mengenal perjalanan waktu, itu tergelincirnya matahari atau bukannya, ya, ini mengenal waktu atau mengenal arah. Karena di antara fungsi Allah menciptakan bulan dan bintang, terutama bulan, adalah sebagai alat untuk mengenal waktu. Kapan bulan purnama, sudah berapa hari, sudah tanggal berapa hari ini, mengenal masalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan puasa, kemudian juga mengenal dengan waktu-waktu ibadah, sepertiga malam, waktu zuhur, waktu subuh,
asar dan seterusnya. Wa ta'alu bihi jihatul qiblah, atau mengenal arah kiblat. Jadi fungsinya kalau hanya untuk mengenal perjalanan waktu ataupun mengenal arah, fa in ghairu dakhil fi ma nuha anhu, itu tidak termasuk bagian yang dilarang. Itu tidak termasuk bagian yang dilarang. Wa dzalika anna ma'rifata rasdil dhilli, yaitu mengenal bagaimana bayangan, yang ada bayangan matahari terbit atau apa, laisa sya'an bi aktsami aydzilla madama mutanaqisan. Ya, tidak lebih dari sekitar mengenal bagaimana sebuah bayangan tadi semakin berkurang, ya. Maka fasyamsu ba'du sa'idatin, kalau matahari terbit lurus nahwa wasatus sama, tengah langit, ya, min ufuqil syarqi, dari arah ufuk yang bagian timur. Wa idza akhadha fi zayada fasyamtu habitatun. Nah, kalau sudah bertambah bayangan ke sini, berarti matahari sudah mulai condong ke barat, begitu. Ya. Kalau bayangannya bertambah ke sini, dia semakin condong ke sini. Ya. Kalau ilmu-ilmu seperti ini, ba'da sa'idatin nahwi wastas sama, setelah dia matahari condong itu, ya, maka dia akan semakin mengarah ke barat matahari itu. Wa hadza ilmun yasihu idraku bi musyahada. Ilmu seperti ini itu dapat diketahui dengan cara disaksikan, ya, nyata. Illa anna ahla hadhihi sina'a qad dabbaruha bima ittakhadhu lahu min al-alat allati yastaghni an-nadhir fiha an mura'ati muddatiha. Tapi orang-orang yang pakar dalam masalah ini membuat alat untuk mengukur. Jadi tidak perlu lagi kita melihat matahari setiap detik, setiap jam, ya kan? Ya, itu kan sudah ada alat untuk menentukan hal itu. Tidak perlu mengintai terus matahari atau bulan, tidak perlu, karena sudah ada alat yang dibuat untuk apa? Mendeteksi itu, seperti jam, ya. Wa ma mustadul bihi minan nujum ala jihatil qiblah. Adapun bila bintang itu dijadikan alat untuk mengenal arah kiblat, fa inna kawakibu rasduha ahlul khibra, karena bintang itu adalah kawakib, ya, apa namanya itu, kalau kita mengartikannya bintang juga, ya, benda, apa namanya, angkasa, yang mana rasduha, yang mana orang yang ahli khibra itu mengintainya. Ulama-ulama paham dengan ini, alladzina syukku fi inayatihim bi amri din wa ma'rifatihim biha. Dan mereka ini juga kita tidak curiga tentang bagaimana mereka ilmunya tentang agama ini. Wasidqihim fima akhbaru bihi anha, dan juga kejujuran mereka dalam memberitahu tentang hal itu. Nah, jadi umpamanya ulama yang pakar dengan arah-arah itu, dia mengenal ini bintang di sini, bulan di sini, atau bintang ini di sini, berarti kiblat tuh arah ke sini sedikit, miring ke kanan atau miring ke kiri. Kita akan percaya dengan berita ulama tadi dengan dasarkan amanah agamanya dan juga kejujurannya, begitu. Kan nggak setiap kita mengenal itu. Kita mempercayai ulama dengan itu. Itu. Nah, karena memang ada ilmu-ilmu itu dimiliki oleh para orang-orang dahulu, ya. Seperti misal syahada bi hadrati al-Ka'bah. Ya, dia menyaksikannya ketika dekat Ka'bah. Wa yashahiduha ala haltil ghaibah anha. Dia melihat satu kali ketika bintang itu, kalau dia di Ka'bah, dilihat bintang ini di mana posisinya. Karena kita sebutkan kemarin, bintang itu bermacam-macam, ada posisinya tetap, ada dia pindah-pindah, ada yang kedip-kedip, ya. Nah, ulama itu ada menandakan bintang tertentu, dia mencoba memandang atau mengkaji, jika di posisi Ka'bah, dia ada di Mekah, bintang ini di mana arahnya. Maka dia akan melogikakan, kalau saya ada di sana, berarti kalau di sini posisinya bintang, berarti Ka'bahnya sebelah sini. Begitu. Maka mereka mengukurnya saat berada pada dekat posisi Ka'bah ataupun ketika jauh dari Ka'bah itu. Fakana idrakum lidilal mina bil muayyana. Maka ilmu mereka mengetahui hal itu dengan muayyanah, dengan pandangan nyata. Wa idrakuna dzalika biqabul khibarihim, tapi kita tahunya hal itu dengan mendapat ilmu dari mereka, ya. Idkanu indana ghairu muttahamina fi dinihim,
karena mereka itu bukan yang dicurigai tentang agamanya, ya. La muqassidan fi ma'rifatihim, dan juga kita tahu bahwa mereka itulah orang-orang yang tidak perlu diragui lagi kemampuan mereka dalam masalah itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, ini di sini ditaklik oleh Syekh Faqih, hakikat dari ilmu falak itu adalah mengenal perjalanan bintang, ya, ada benda-benda langit berpindah-pindahnya dan ketika rute-rutenya. Wa qad ikhtara ali ma'rifati dzalika alat hasibah. Sudah digunakan, ada alat yang ditemukan untuk mendeteksi itu, seperti ada teropong bintang dan semacamnya, ya. Wa munadharat muqarrabah, atau melihat lebih dekat. Wa marasil kamilah li asbabil alat, dan kemudian mengintai dengan berbagai alat-alat, ya. Arafu biha syai'an katsiran min awalim uluya, dengan itu bisa diketahui berbagai kondisi alam cakrawala itu, ya. Hatta asbahat ka'annaha ala hadhil ard, seakan-akan, ya, kita melihat kondisi itu sebagaimana melihatnya di muka bumi ini. Wa qulu dzalika laysa yakhtalifa fihi mutlaqan, masalah ini tidak ada pantas diperdebatkan. Li'annahu ka ilmil hisab, ia seperti ilmu matematika, ya, ilmu pasti. Amma ma yunsabu ila hadhihi nujumul qawaid syai'un min hawadith, tetapi apa yang dinisbahkan tentang perkara-perkara kejadian-kejadian kepada bintang itu, alal ard, kejadian-kejadian muka bumi ini itu disebabkan karena gara-gara bintang ini, karena bintang ini, dan seterusnya, ya. Seperti kematian seseorang, atau lahirnya seseorang, atau adanya perperangan atau perdamaian di masa yang akan datang, wa huwa alladzi la syakka fi kadzibihi. Kalau hal ini digunakan untuk itu, ilmu perbintangan, maka itu tidak perlu diragukan tentang kebohongan itu. Dijadikan bintang untuk prediksi kejadian-kejadian yang akan datang, kematian, ya, berbagai hal ataupun kondisi politik, ya. Wa annahu dhalalun. Jadi kalau bintang dijadikan untuk meramal-ramal, itu tidak ragukan bahwa itu ada suatu penyimpangan di dalam memahami ilmu perbintangan tersebut. Maka telah kita jelaskan sebelumnya, para ulama menyebutkan ilmu bintang itu ada dua, ilmu tasyir wa ilmu ta'thir. Ilmu tasyir yang dimaksud adalah ilmu perjalanan bintang untuk mengetahui arah dan waktu. Ilmu ta'thir meyakini bintang itu mempengaruhi kejadian-kejadian di muka bumi ini. Maka yang dilarang oleh ulama adalah ilmu ta'thir, yang dibolehkan adalah ilmu tasyir. Berkata Ibnu Munzir, meriwayatkan dari Mujahid, anu kana la yawba'san ayata'allam ar-rajul manazil qamar. Imam Mujahid mengatakan tidak mengapa seseorang mempelajari tentang perjalanan bulan. Dan juga diriwayatkan hal yang sama dari Ibrahim anhu kana la yawba'san, ya, bahwa beliau juga berpendapat tidak mengapa hal tertentu dilakukan seorang untuk pelajari ilmu perbintangan, ma yuhtada bihi, dengan tujuan untuk mengenal arah. Berkata Ibnu Rajab menyebutkan wal ma'dun fi ta'lumihi ilmu tasyir, ya, yang diizinkan untuk mempelajari tentang ilmu tasyir, ilmu mengenal perjalanan bintang untuk mengenal arah dan waktu. La ilmu ta'thir, bukan ilmu ta'thir, yaitu menjadikan bintang untuk meramal nasib, jodoh, pekerjaan, umur, profesi, ya, kejadian-kejadian di muka bumi, kematian, kesembuhan, perdamaian, peperangan, dan semacamnya. Fa innahu batilun muharramun, kalau itu adalah hal yang keliru dan diharamkan. Qalilu wa katsiru, baik sedikit maupun banyak. Amma ilmu tasyir, adapun ilmu tasyir yang tadi kita jelaskan maksudnya adalah apa ilmu tasyir tadi? Mengenal perjalanan bintang untuk mengetahui arah dan waktu. Fayuta'allamu minhu ma yuhtaju ilaihi, maka boleh dipelajari dari itu apa yang diperlukan kepadanya, lil ihtida, untuk mengenal arah, wa ma'rifatil qiblah, mengenal arah kiblat, wa turuq, dan jalan. Jaizun indam jumhur, kalau ini dibolehkan oleh para ulama secara umum. Mengenal arah pokoknya di lautan, sebenarnya kita jelaskan, para nelayan biasanya paham bagaimana mereka ketika di
tengah lautan mau kembali ke daratan untuk mengenal arah di mana asal mereka untuk kembali, ya, mereka kadang-kadang berpedoman kepada apa? Kepada bulan atau bintang. Ya. Kemudian demikian pula ketika di padang pasir, ya, orang tidak mengenal arah. Ini saya sedang menghadap ke Mekah atau mengarah ke Madinah atau ke mana, ya kan? Maka dia menggunakan ilmu perjalanan bintang tadi untuk memprediksi arah itu. Hal ini dibolehkan. Kalau dzakara harbun anhuma, jadi dari tadi disebutkan ada seorang ulama namanya Harb, merupakan dari Imam Ahmad, ya, dan juga ada seorang ulama merupakan dari Qatadah dan juga Ibnu Uyainah namanya Harbun. Dia adalah seorang imam al-hafiz Harbun bin Ismail Abu Muhammad al-Kirmani al-faqih min jillati ashabi Imam Ahmad. Ini diantara murid Imam Ahmad yang senior. Rawa an Ahmad, ia meriwayatkan dari Ahmad hadis, wa Ishaq bin Rahuya, wa Ibnul Madini, wa Ibnu Ma'in, wa ghairihim. Lahu kitabul masail, dia punya kitab judul Masail, yaitu isinya pertanyaan-pertanyaan dia terhadap Imam Ahmad dan lainnya. Beliau meninggal pada tahun 280 Hijriah. Adapun Ishaq ini maksud dalam apa yang dinukil tadi, bahwa Ahmad dan Ishaq yaitu Ibnu Ibrahim, Ibnu Makhlad, Abu Ya'qub, Al-Hamdali, An-Naisaburi, Al-Ma'ruf bi Ibni Rahuyah. Ishaq Ibnu Rahuyah. Rawa an Ibnu Mubarak, beliau meriwayatkan dari Ibnu Mubarak, wa Abi Usama, Ibnu Uyainah wa tabaqatihim. Berkata Ahmad, Ishaq inna imamun min amatil muslimin. Ini pujian para ulama di antara Imam Ahmad memuji Ishaq bin Rahuyah. Beliau adalah tokoh ulama senior dari kalangan kaum muslimin. Wa anhu Ahmad, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq ini Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Wa rawahu aidan an Ahmad. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq, Ishaq juga meriwayatkan dari Imam Ahmad. Beliau meninggal pada tahun 239 Hijriah. Berikutnya qala al-musannif, berkata lagi Syekh Muhammad Wahab rahimahullah, beliau meriwayatkan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yadkhuluna al-jannah, ada 3 jenis orang yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamr, orang yang kecanduan minum khamar. Wa qati'atur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Wa musaddiqun bis sihr, dan percaya kepada sihir. Nah, maksud percaya kepada sihir ini apa? Percaya kepada sihir maksudnya mempercayai perbuatan sihir itu. Bukan berarti percaya bahwa sihir itu ada, tapi mempergunakan sihir, mempercayai omongan para tukang sihir. Nah, hadis ini karena Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Tentu zahir dari hadisnya kita lihat, ya, tidak akan masuk surga. Disebut ini nususul wa'id oleh para ulama. Sebagian ulama tidak mau mentakwil hadis seperti ini karena dia umum, tetapi yang pasti ashabul kabair, orang pelaku dosa besar, tidak kekal dalam neraka. Itu saja, ya, karena ini semua ini adalah dosa-dosa besar, ya, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi maka sebagian ulama juga merinci tidak masuk surganya maksudnya apa? Tidak termasuk surga artinya dengan awal-awal orang masuk surga, ya, dan menunjukkan bahwa sesuatu menghambat dia tidak masuk surga, demikian. Bukan maksudnya dia kekal dalam neraka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim. Imam Hakim berkatakan sahih dan juga diakui oleh Imam Zahabi. Sempurnaan hadis ini adalah waman mata wa huwa mudminun khamar. Jadi lengkapnya isi hadis, bunyi hadis ini adalah orang yang meninggal dan dia mudminul khamar. Mudmin itu kecanduan, ya, minum khamar. Sakahullah min nahri ghutah, Allah akan beri minum di dalam neraka dari sungai Ghutah. Apa itu sungai Ghutah ini? Yaitu nahrun yajri min furujil misat. Itu adalah nanah yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pelacur. Yu'zi ahlan nar rihuhu furujihim, di mana baunya sangat menyakitkan
penduduk ahli neraka. Baunya saja sudah menyakitkan. Abu Musa yang maksud merupakan hadis sahabat ini adalah nama Abu Musa al-Asy'ari siapa? Beliau ini hanya terkenal dengan kunyahnya. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddar. Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddar bi fathi muhmalah. Ini ha wa tasydidud dad, Haddar. Abu Musa al-Asy'ari, sahabiyun jalil, mata sana 50. Beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Qalu salasatun la yadkhulul jannah. Sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang, 3 jenis manusia, 3 jenis orang tidak akan masuk surga. Ini terbagi dari nusus-nusus wa'id, di mana sebagian para ulama salaf tidak menyukai tentang ta'wilah. Ta'wilah ini bukan menakwil dalam arti ahlul kalam, tapi maksudnya mentafsirkannya. Ya. Mentafsirkannya. Wa qalu amiruha kama ja'at, yaitu pahami seperti adanya. Wa man ta'ala fa ala khatarin, barang siapa mencoba menafsirkannya, maka itu dia dalam sangat mengkhawatirkan. Minal qawli Allah, bisa bicara ya sesuatu yang tidak dia punya ilmu tentang agama ini, percaya atas nama Allah tanpa ilmu. Wa ahsanu ma yuqal, yang paling pantas, yang paling tepat untuk dikatakan, inna kulla amalin duna syirki, bahwa setiap amal selain syirik wal kufur, ataupun kekufuran yang mengeluarkan orang dari agama Islam, selain itu amalan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam dan tidak termasuk syirik, fa innahu yarji ila masyiatillah, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in adzabahu bihi faqad istaujabal azab, jika Allah ingin mengazabnya, sungguh dia akan mengalami azab yang telah ditentukan baginya. Wa in ghufira lahu fa fi fadlihi wa afwihi, jika Allah ampuni. Wa in ghafara lahu, jika Allah ampuni, maka itu adalah kurnia dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mu'minun khamr, apa maksudnya mudmin? Ya, ai al-mudawimu ala syurbiha, orang yang tak henti-hentinya minum khamr. Qaul wa qati'ur rahim, apa maksudnya memutus tali hubungan silaturahim? Yaitu al-qarabah, karib kerabat. Kama qala ta'ala, Allah jelaskan dalam firman surat Muhammad ayat 22, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, boleh jadi kalian akan berpaling di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim. Adapun musaddiqun bis sihir, mempercayai sihir mutlaqan, secara umum sihir, termasuk ke dalamnya at-tanjim, ilmu nujum. Ilmu nujum yang mana? Ilmu nujum yang tadi, yaitu di mana tukang sihir itu kadang-kadang juga mempergunakan media sihirnya, menggunakan media untuk membuat sihirnya, itu adalah bintang. Lima taqaddama minal hadis, sesuai dengan telah dijelaskan hadis yang berlalu. Wa hadha wajhu mutabaqatil hadis diterjemah, ini hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang dibahas, yaitu musaddiqun bisir. Jadi makanya dalam membahas sebuah kitab, kita ketika pengarang menyebutkan dalil, kita harus mencari di mana titik ketemu antara dalil yang disebutkan dengan pembahasan bab ini. Ya. Maka di sini jelaskan mana hubungan hadis ini dengan pembahasan bab ini. Kan di sini pembahasannya tentang apa? Tentang ilmu perbintangan. Sedangkan hadis bicara masalah ilmu sihir. Bagaimana hubungannya? Maka beliau sihir secara mutlak dan termasuk ke dalamnya ilmu apa tadi? Ilmu perbintangan yang dilarang. Berkata Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair ini para ulama banyak mengarang kitab Al-Kabair ini, di antara Imam Zahabi, Syekh Muhammad Wahab juga ada kitab Kabair, kemudian Al-Haytami juga punya Az-Zawajir, syarah kitab Kabair. Wa yadkhul fihi ta'alamu simiyah wa ilmuha. Termasuk ke dalam ini mempelajari ilmu namanya simiyah. Saya nggak tahu nih apa maksud ilmu simiyah ini ya. Dan pelajarinya. Wa aqdul mar'i an zaujatihi. Nah, dimaksud di sini ilmu kasih, mungkin ilmu apa itu? Apa namanya? Pelet ya, pelet. Itu membuat seseorang jauh dari istrinya, atau seseorang membuat suami supaya cinta kepada istrinya, atau membuat saling benci. Ini disebut ilmu pelet tadi. Ini yang dilarang.
Wa asbahu dzalika bi kalimatin majhula. Ya, termasuk hal yang menyerupai ada kalimat-kalimat yang majhul. Ya. Qala wa katsirun minal kaba'ir bal amatuha illa aqal. Yajahlu khalqun minal ummah tahrimaha. Berkata Imam Zahabi, kebanyakan dari dosa-dosa besar ini bahkan secara umum, kecuali sedikit, banyak sekali dari kaum umat ini yang tidak tahu tentang keharamannya. Wa ma balaghahu zajar fihi. Mungkin dia tidak pernah mendengar larangan tentang hal itu. Walal wa'id alaihi, atau ancaman terhadap orang yang melakukannya. Baik, selesai bab ma jaa fit tanjim. Ini pembahasan masih membahas perkara-perkara yang merusak nilai-nilai tauhid. Sebelumnya adalah tatayur, kemudian bab tanjim, kemudian bab al-istiqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang-bintang. Sebetulnya bagian dari itu masih bicara masalah ilmu-ilmu perbintangan. Ya, kalau ini adalah meramal turunnya hujan, ya, atau meminta hujan melalui bintang itu. Mempercayai hujan turun karena bintang tertentu. Ya, bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala seperti yang diyakini oleh sebagian kaum jahiliyah. Bab majaa fi istiqa bil anwa. Bab penjelasan tentang hukum meminta hujan melalui bintang. Berkata Musannif rahimahullah, bab majaa fil istiqa bil anwa. Artinya apa? Ai minal wa'id, ancaman bagi orang melakukan hal itu. Ya. Yang dimaksud nisbatus suqya wa maji'ul matar ila anwa. Yang dimaksud adalah yaitu menisbahkan turunnya hujan atau datangnya hujan kepada bintang. Ya. Anwa jama'u nau'in. Wahya manazul qamar, yaitu perjalanan bulan atau perbintangan. Berkata Abu Sa'adat, siapa Abu Sa'adat ini? Ibnul Athir, naam, dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Wahya samanun wa ishruna manzilah. Manazil qamar itu kata Ibnul Athir ada 28 fase. Yanzil qamar kulla layl manzilatan minha. Setiap malam, yaitu rute-rute itu dilalui oleh bulan itu. Ya, fase itu. Dan inilah yang disebut firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnaha manazila. Wal qamar qaddarnahu manazila. Ya, dan bulan-bulan yang kami tentukan manazila. Kami tentukan apa? Fasenya atau rutenya, perjalanannya. Yasqutu fil gharbi kulla 13. Jadi semakin condong nanti rendah dia ke arah barat setiap 13 hari, 13 malam. Ya, kalau pas malam 14 itu malam bulan purnama. Seperti matahari di siang bolong, itu ya tepatnya di. Jadi 13 masih condong ke barat, selanjutnya setelah 14, 15 berikutnya condong ke timur. Dan itu. Nah, kemudian ma'atul fajar berjaring dengan terbitnya fajar. Wa tatul ukhra muqabalatuha dzalikal waqt. Kemudian berbaring dengan itu lawannya demikian waktu itu dari timur. Fatanqadi jami'uha ma'an qida'is sana. Sampai selesai semua, selesainya tahun. Wa kana al-arab taz'um. Dulu orang-orang Arab jahiliyah menyangka ma'a suqutil manzila wa turu'i raqibiha yakunu matar. Mereka mempercayai semakin turun bintang tadi, bulan tadi, ya, kemudian naiknya sisi yang lainnya tadi, fajar atau waktu berbarengan lawannya, maka turunlah hujan. Wa yansibuna ilaiha, mereka menisbahkan turun hujan tadi kepada bulan atau bintang. Ini yang dimaksud. Wa yaqulun, mereka katakan mutirna binoi kadza, kita dapat hujan gara-gara bintang ini. Jadi itu. Wa innama sumyan nau'an, kenapa dinamakan bintang tadi nau? Kan banyak istilahnya. An-nujum, kawakib, anwa, ya, nau. Jamak dari jamak anwa, nau jamak nau apa? Mufrad dari anwa. Juga disebut kawakib, juga disebut apa? An-nujum, ya. Taib. Kenapa disebut no? Li'anu istadzaqata saqitu minha na'at tali'u bisyam masyriq. Jadi kalau bulan itu
semakin turun, maka disebut cahaya dari barat timur. Aina hada wa tala'ah, artinya turun dan naik, disebutlah no. Itu penjelas tentang apa yang dimaksud dengan meminta hujan dengan bintang. Berkata musannif, menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang hukum ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, kalian menjadikan rezeki kalian dan kalian mendustakan. Maksudnya apa? Mendustakan nikmat rezeki itu dan menisbahnya kepada selain Allah. Itu maksudnya. Nah, ini diwakilkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dan dihukum hasan hadisnya oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim wa Dhiya al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtara dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, wa taj'aluna rizqakum, yakni kalian menjadikan rezeki kalian ati syukrakum annakum tukadzibun, bahwa kalian mendustakan. Yaquluna, mana dusta yang mereka katakan, mutirna minau'i kadza wa kadza, kita dapat hujan gara-gara bintang ini dan bintang ini. Ini bentuk penisbahannya. Para ulama menafsirkan, sebenarnya terdapat dalam hadis lain nanti akan disebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu zata qadatin ala ithi minas sama', Rasulullah salat subuh setelah hujan di malam hari, Rasul menyampaikan, atadul maqala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah dikitakan oleh Rabb kalian? Sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam. Qal asbaha min ibadi kafirun wa mu'min. Pagi ini ada orang, ya, kata Allah SWT, dari hambanya beriman dan kafir. Man qala, adapun orang mengatakan, karena hujan baru turun ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bi kaukab. Orang mengatakan kita dapat hujan ini gara rahmat Allah, maka itulah orang beriman denganku, kata Allah, dan kafir dengan bintang. Wa man qala mutirna bi nawi kadza fadzalika kafirun bi wa mu'min bi kaukab. Orang mengatakan kita dapat hujan, turun hujan ini adalah gara bintang ini, maka itu adalah kafir dengan aku, kata Allah, dan beriman dengan bintang. Lalu ulama menjelaskan, jika dia meyakini memang benar bintang itu diyakini sebagai yang menurunkan hujan, jelas ini kekufuran kesyirikan yang akbar. Tapi bila dia meyakini bintang itu adalah sebab turunnya hujan, ini syirkun asgar dalam menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan Syekh Shalih Al-Syekh dalam penjelasan beliau tentang syarah kitab at-tauhid. Baik. Jadi mereka mengatakan annakum tukadzibun mutirna bina kadza wa kadza. Binajmi kadza wa kadza. Kita dapat hujan gara bintang ini, gara bintang ini. Wa hadza aula ma fusir bihil ayat. Ini adalah penafsiran yang utama terhadap ayat ini. Hal demikian juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, Qatadah, Dhahak, wa Atha al-Khurasani wa ghairu. Ini para ulama meriwayatkan ini. Wa qal jumhur mufassirin. Jadi ayat ini digunakan untuk dalil tentang larangan mempercayai bintang yang menurunkan hujan tadi. Itu ditafsirkan oleh sekian para ulama, itu maksudnya. Di antaranya Ali, Ibnu Abbas, Qatadah, Dhahak, Atha, ya, dan lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Ya, wa bihi yadhhar hujjah istidlal musannif bi ayat. Dari sini jelas wajh istidlal, yaitu tempat berdalilnya pengarang dengan ayat ini. Nah, tadi kita sebutkan ayat ini mana yang menunjukkan tentang pembahasan kitab ini, bab yang sedang dibahas. Maka untuk mencari itu, beliau memakai tafsiran para ulama tentang ayat ini yang berkenaan mempercayai, maksudnya ayat tadi adalah orang percaya bintang sebagai media turunnya hujan, yang menyebabkan turunnya hujan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa maksud dari ayat tadi? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rezeki kalian dan kalian mendustakannya. Artinya kalian menjadikan bagian kalian dari rezeki ini, ya, yang dengannya kalian mempergunakan untuk kehidupan kalian, at-takdzib bihi, mendustakan nikmat itu dari Allah, atau mendustakan Al-Qur'an. Kalau mereka menyebutkan, jadi kalian, bagian kalian dari rezeki yang Allah berikan adalah mendustakan Al-Qur'an. Itu penafsiran Ibnu Qayyim. Adapun Hasan Basri menafsirkan, taj'alun hadzakum wa nasibakum minal Qur'an annakum tukadzibun. Kalian mengambil bagian kalian, ya, dari Al-Quran itu hanya mendustakannya. Qala wa khasira abdun la yakunu hadhuhu min al-Quran illa taklib. Sungguh merugilah seorang yang tidak ada bagian dari Al-Quran itu kecuali mendustakannya. Jadi ada dua versi penafsiran ayat tadi.
Nah, Syekh Muhammad Wahab mengambil versi tafsiran Ibn Ali, Ibn Abbas, Qatadah, Dhahhak, ya, dan lain-lainnya. Kemudian sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksudnya tukadzibun, yaitu kalian ya menjadikan rezeki kalian itu media atau apa yang Allah berikan nikmat kepada kalian, tapi bagian kalian dari rezeki itu bukan dari mensyukuri, hanyalah mendustakan Al-Quran. Baik, tafadhal azan. Baik, lanjut ke sedikit bahasanya. Berikutnya musannif menyebutkan hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari anna Rasulullah qala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim. Arba'un fi ummati mi amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ini para ikhwan dalam cara ketika kita belajar di halaqat ilmiah. Setiap hadis yang disebutkan itu kita usahakan bagaimana untuk mengingatnya dan hafal di saat itu. Hafal di saat kita mendengar hadis itu langsung dihafal. Meskipun kita tidak mungkin akan mengalami lupa setelah itu, tetapi dengan menghafal insyaallah saat kita menghafal pada kali-kali yang lain kita cukup melihat hadis saja satu kali itu sudah bisa ingat lafadznya. Bahkan awal hadis saja sudah bisa nyambung ke ujungnya. Maka jangan sekali-kali antum untuk apa dihafal? Toh akan lupa saja. Karena walaupun bagaimanapun lupanya atau kita membaca lupa, ayat dan hadis yang pernah kita hafal itu mujarad hanya ingat ujung dan pangkalnya akan terbetik di kita secara sempurna nantinya. Ya, maka baik di kelas maupun dimanapun saja, segala yang terdengar itu diusahakan hafal saat itu. Apa yang harus kita hafal saat mendengarkannya? Pertama dalil,
wajul syihad, definisi, pembagian, jika ada khilaf, asbabul khilaf, dan rajih. Itu aja pokok-pokok yang harus dihafal, yang diingat. Adapun penjelasan-penjelasan panjang ini panjang itu tidak perlu, karena harus ada yang poin yang kita tangkap dan setiap penjelasan itu ya. Maka juga demikian ketika kita membaca kitab-kitab nantinya, kita sudah hafal ayat dan hadis itu, kita tidak perlu membaca secara sempurna, cukup melihat awalnya sudah lewat, langsung lihat apa poin yang belum kita ketahui tentang hadis ini. Maka dalam membaca kitab bisa saja sebuah kitab selesaikan sebuah kitab dalam waktu yang singkat, karena memang pola bacanya bukan kita seperti membaca awal kita membaca kitab. Karena ayat perkataan ulama yang disebut penjelasan ini sudah sering terulang. Jadi tidak perlu dibaca harus huruf-huruf, tidak. Dilewatkan saja langsung, oh ini langsung begini. Maka cepat sekali ketika membaca itu langsung, oh ini hadisnya, oh ya ini maksudnya sini, ini mana poin yang ada tambahan penjelasan ulama yang belum saya ketahui. Jadi itu pola cara belajar. Tetapi hal itu mesti dari kita tadrib, harus ada latihan terus. Latihan dan latihan demi latihan. Sering kita membaca kitab, maka dengan demikian dengan mudah kita akan bisa membaca kitab itu sangat mudah, memahami sangat mudah. Maka caranya setiap bagaimanapun, baik di lokal maupun di kapanpun kita mendengar ceramah sekalipun, awal kita mendengar ayat dan hadis dibacakan, usahakan untuk dihafal. Langsung ingat, langsung dihafal. Ya. Walaupun kita mungkin saat itu merasa tidak hafal, namun ketika kita berceramah atau ditanya, tiba-tiba itu akan muncul nanti apa yang pernah kita hafal itu. Akan tiba-tiba dia kadang-kadang muncul apa yang pernah kita hafal, apa yang kita baca itu ingat dia. Maka langsung ketika kita menghadiri pelajaran, ya, samping dicatat sekaligus kita juga langsung usahakan hafal hadis-hadis itu. Arba'un fi ummati min amr jahiliyah la yaturkunahunna, ada 4 perkara di tengah umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Al-fakhru bil ansab, bangga dengan garis keturunan. Wa ta'nu fil ahsab, mencela keturunan orang lain. Wal isriqa'u bin nujum, yaitu percaya bintang dalam meminta hujan. Wan niyaha, meratapi mayat. Wa qala an-na'iha, dan juga Rasul menyebutkan an-na'iha idza lam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi mayat dan dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, dia berdiri pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia memakai mantel dari aspal, wa dir'un min jarbin, atau baju tebal juga min jarbin. Jarbin ini sebuah penyakit ya, atau semacam kurap dan lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syarah Abu Malik siapa namanya? Yang mereka Abi Malik Al-Ash'ari. Ada lagi Abu Musa Al-Ash'ari. Namanya Haris bin Haris Asy-Syami. Al-Haris bin Haris Asy-Syami, sahabiyun tafarrada anhu bi riwayah Abu Salam. Jadi yang meriwayatkan dia seorang saja, yaitu muridnya Abu Salam. Wa fi sahaba Abu Malik Asy'ari itnani ghairu hadza. Lalu disebutkan nanti di kalangan sahabat itu ada 2 Abu Malik Al-Asy'ari namanya. Hanya 2. Tapi kalau Abu Musa Al-Asy'ari satu orang. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yaturkunahunna, ada 4 perkara di tengah umatku yang dari urusan perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Satu faedah yang kita ambil dari hadis ini membuktikan bahwa Islam datang itu adalah memperbaiki budaya. Budaya orang jahiliyah dulu adalah jika ada orang meninggal itu meratap. Budaya jahiliyah itu adalah biasa meminta hujan percaya bintang, atau mencela keturunan lain, atau berbangga dengan suku dan keturunannya. Ini bantahan bagi orang mengatakan bahwa Islam adalah budaya Arab. Islam bukan budaya Arab. Islam justru memperbaiki budaya-budaya yang bertentangan dengan akidah, dengan akhlak yang mulia. Ya, seperti dalam hadis ini ada berapa yang bertentang berbangga dengan keturunan mencela orang, ini bertentang dengan akhlak yang mulia. Percaya kepada bintang dalam masalah hujan, minta hujan kepada bintang melalui bintang, ini bertentangan dengan akidah. Kemudian meratap, ini juga bertentangan dengan akhlak. Maka dalam sebuah tulisan saya membahas tentang tinjauan budaya dalam tinjauan akidah Islamiyah.
untuk membantah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa cadar ataupun hijab ataupun jenggot ya itu dikait-kaitkan dengan budaya jahiliyah. Mereka kaitkan dengan budaya Arab. Itu budaya Arab. Padahal budaya Arab itu tidak berhijab. Karena Al-Quran turun ya menyuruh mereka berhijab. Nah, kadang-kadang kita bingung orang-orang yang mengatakan hal ini, apakah dia sudah lupa ilmu yang dituntutnya atau sengaja dia ingin mempelintir kebenaran itu. Ya. Hanya dua saja, emma dia lupa atau dia sengaja untuk membuat sebuah opini yang menyesatkan. Karena jelas Islam bukan budaya Arab, tapi ada budaya yang tidak bertentangan kebenaran diakui oleh Islam dan dijadikan dasar iya. Tapi bukan karena budayanya, karena memang itu syariat sesuai dengan turunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sataf'alu hadhil ummah. Jadi masih terdapat sebagian umat ini melakukannya. Ada kalanya dia tahu tentang keharamannya atau karena tidak ketahuan tentang keharamannya. Ya. Ma'aqawni ma'amil jahiliyah al-madhmuma makruha al-muharrama. Ya. Ma'aqawniha bersamaan dengan kondisinya adalah sebagian merupakan dari perbuatan orang jahiliyah yang dicela, yang diharamkan. Yang dimurad apa yang dimaksud dengan jahiliyah ini adalah ma qablal mab'ath, sebelum diutusnya Nabi SAW sebut itu jahiliyah. Kenapa dinamakan jahiliyah? Li farati jahlihim, karena begitu luar biasanya kebodohan mereka. Kebodohan dimaksud apa? Kebodohan dalam masalah tauhid dan akidah, bukan dalam hal berbisnis, jual beli, bukan ya. Kebodohan dalam masalah agama. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bir rasul fa huwa jahiliyatun. Segala hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu bagian dari jahiliyah. Faqad khalafahum Rasulullah SAW fi katsir min amurihim wa au aktsariha. Rasulullah SAW telah menyelisihi kebanyakan dari urusan jahiliyah itu. Ya. Wa dzalika yudriku bi tadabbur Quran, hal itu akan dilihat bagi orang-orang yang mau memahami Al-Qur'an dan mengenal sunnah. Kemudian wali syekhna rahimahullah musannafun latifun. Di syekhna maksud di sini adalah Syekh Muhammad punya kitab judulnya apa? Masail Jahiliyah. Zakara fi ma khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahli jahiliyah, yaitu dikumpulkan perkara-perkara yang diingkari oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara jahiliyah. Itu sekitar 120 masalah. Itu kitab Masail Jahiliyah ada 120 masalah yang dimana Rasulullah SAW mengingkari perkara-perkara jahiliyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhbara anna ba'da amr jahiliyah la yatrukuhu an-nas kulluhum. Di sini Rasulullah SAW memberitahu bahwa sebagian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tidak ditinggalkan oleh sebagian manusia di sini. Ya. Zaman liman lam yatruku. Ini adalah celaan bagi orang tidak meninggalkannya. Wa hadha yaqtadi anna kullama kana min amri jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam. Ini menunjukkan bahwa semua perkara dari urusan jahiliyah, ya, perbuatan mereka itu dicelah dalam agama Islam. Maksudnya yang dilarang dalam agama Islam. Wa ila lam yakun fi idafi haula al-munkarat ila jahiliyah dhammun laha. Lalu bagaimana Rasulullah SAW kemungkaran tadi diidofakan ke jahiliyah? Sudah mungkar kemudian diidofakan lagi, itu perbuatan kebiasaan orang jahiliyah. Ini menunjukkan celaan terhadap perbuatan itu, gitu, untuk ditinggalkan. Wa ma'lum anna idafatal jahiliyah kharaja makhraj jam. Maka apabila suatu urusan diidofakan kepada perkara jahiliyah, itu berkesimpulan itu larangan untuk dilakukan, dicela. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah ya para wanita mukminat itu apa? Bertabarruj seperti kaum jahiliyah. Fa inna fi dzalika dzamman litabarruj. Karena dalam ayat terdapat larangan, celaan bagi orang yang tabarruj. Itu memperlihatkan hiasannya para wanita. Wa dzamman hal jahiliyah ula, dan juga celaan bagi kondisi orang-orang jahiliyah yang pertama. Wa dzalika yaqtadi al-man'a min musyabahatihim fil jumlah. Oleh itu secara umum ini adalah larangan untuk menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka secara umum. Jadi perkara-perkara jahiliyah itu ditinggalkan, karena dicela dalam Islam.
Apa maksud dengan al-fakhr bil ahsab? Bangga dengan garis keturunan. Ati ta'azum 'ala nas bi aba wa ma'athirihim. Berbangga kepada orang lain dengan keberhasilan orang tuanya, nenek moyangnya. Ya. Wa dzalika jahlun 'azimun. Itu kebodohan yang luar biasa. Illa karama illa bittaqwa. Karena tidak ada ukuran kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Sebenarnya Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan bangga saya anak si fulan, bapak saya pernah jadi menteri, bapak saya pernah presiden, bapak saya pernah ini kepala suku segala macam. Bukan itu alasan ukuran kemuliaan seseorang yang bisa dibanggakan, karena kebanggaan yang sejatinya di sisi Allah SWT adalah ketakwaan. Juga Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum indana zulfa." Kata Allah, tidaklah harta kalian dan anak-anak keturunan kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah SWT. Illa man amana wa amila shalihan, kecuali orang beriman dan beramal saleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f. Orang yang beriman dan beramal saleh mendapat balasan yang berlipat ganda bima amilu, dengan apa yang telah mereka amalkan, wa hum fi ghurufati aminun. Mereka berada dalam kamar-kamar yang sangat nyaman, itu di surga Allah SWT. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah anhu marfu'an, yaitu kepada Nabi SAW, "Inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah." Allah telah menghilangkan di tengah kalian itu kebiasaan jahiliyah. Wa fakhraha bil aba, kebanggaan dengan keturunannya atau orang tuanya. Innama huwa mu'minun taqi, tapi yang ada itu adalah, yang jadi kebanggaan seorang adalah ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Au fakhrun syaqi, atau kebanggaan yang celaka. An-nasu banu Adam, sebuah manusia adalah anak cucu Adam, wa Adam khuliqa min turab, Adam diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin. Ya. Hendaklah masing-masing orang meninggalkan kebanggaannya dengan sukunya. Innamahum fahmun min fahmi jahannam. Orang yang berbangga-bangga demikian adalah bara dari antara bahan bakar api neraka. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah min ju'lan, atau orang-orang yang berbangga dengan keturunan itu lebih hina daripada kumbang tai. Ju'lan itu kumbang tai. Itu kumbang yang kerjanya biasanya hinggap di kotoran manusia. Hari ini banyak orang berbangga dengan ju'lan ini, banyak hari ini berbangga dengan ormasnya, merasa paling toleran, ya, merasa paling bijak, merasa paling NKRI, ya, bangga. Sampai-sampai katanya kalau nanti di alam kubur ditanya malaikat munkar nangkir, cukup saja sebut pendiri ormasnya sudah selamat dari azab kubur. Bayangkan, coba bayangkan. Adakah kebodohan yang melebihi orang agama seperti ini? Ini hakikat amrul jahiliyah. Jangankan dengan orang muhajirin saja, ketika membawa gelar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Al-Ansar Muhajirin, ketika berbangga menyebutkan perselisihan umat, itu dicela oleh Rasulullah SAW. Da'ha fa'innaha muntina, tinggalkan seperti itu, kata Rasulullah, itu adalah perbuatan yang sangat kotor, menjijikan. Justru hari ini, ya, mereka mengatakan kita harus punya ciri khas, sehingga membuat ciri khas yang menyalahi aturan agama demi untuk mengungkung pengikut ormasnya di dalam ormasnya, ya, biar masyarakat ini terlalu cepatnya bisa dibodohi terus oleh dia. Ya, inilah pola-pola orang-orang yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW, berbangga-bangga di luar hal yang dibenarkan oleh agama, ormas, organisasi, sekolah, yayasan, perkumpulan, dan segala macamnya. Wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan orang lain, ay wuqu' fiha, mencelanya, bil aibi wa tanaqus, dengan aib dan mengurangi. Walamma ayyara Abu Dzar radhiyallahu anhu rajulan bi ummihi, Abu Dzar pernah mencela orang lain dengan ibunya. Qala Nabi SAW, ayyartahu bi ummihi, Rasulullah mencegah, berkata kepada Abu Dzar, engkau celah dia dengan ibunya, innaka mur'un fika jahiliyah, kamu seseorang yang masih punya sifat kejahiliaan. Ya,
Muttafaqun alaih. Padahal anak ta'na fil ansab, bahwa ini menunjukkan mencelak garis keturunan orang lain bagian dari pekerjaan orang jahiliyah. Wa annal muslim qad yakunu fi syai' min hadhihi khisal musamma bi jahiliyah. Dan juga menunjukkan sebagian muslim boleh jadi terdapat pada sesuatu dari sifat-sifat yang disebut dengan sifat jahiliyah ini, Yahudiyah atau Nasraniyah. Wala yujibu dzalika kufrahu wala fisquhu, tapi bukan berarti sifat itu mengeluarkannya dari Islam, ya. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wastisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang, artinya menisbahkan hujan itu kepada bintang, yaitu wa huwa suqutun najmi, ya, turunnya bintang. Kama akhir Imam Ahmad, sebenarnya diwakilkan Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari Jabir As-Sawai berkata, sami'tu Rasulullah SAW bersabda, akhafu ala ummati salasa, aku mengkhawatirkan terhadap umatku 3 perkara. Istiqa'a bin nujum, mempercayai bintang yang menurunkan hujan. Wa hanifas sultan, ya, kezaliman, kecurangan para penguasa. Wa taqliban bil qadar, tidak percaya kepada takdir. Fa idza qala qailuhum, jika seorang mereka berkata mutirna binajmi kadza au binoi kadza fala yakhlu, ini apabila seorang mengatakan kita dapat hujan gara-gara bintang ini atau karena bintang ini, maka hal itu tidak terlepas dari berapa hal. Ada kala dia meyakini bahwa bintang itu mempengaruhi turunnya hujan, fa hadza syirkun wa kufrun, bintanglah menurunkan hujan, ya. Wa huwa alladhi ya'taqidu al-jahiliyah, ini yang dikira orang jahiliyah dulu. Ka'itiqadim anna du'a al-mayt wal ghaib ajlibu lahum naf'an, seperti mereka meyakini meminta kepada orang mati atau al-ghaib, ya, mendapatkan manfaat untuk mereka atau menjauhkan mereka dari bahaya. Au anu yashfa' lahum bidu'aim iyahu, atau mereka meyakini dengan meminta kepada orang mati itu doanya dapat memberi syafaat. Fa hadha huwa syirkul ladzi ba'atsallahu bihi rasulahu bin nahi anhu, inilah kesyirikan yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW untuk mencegahnya. Wa qitali man fi'li wa qitali man fa'alahu, dan menyuruh Rasulullah SAW untuk meraih orang melakukannya. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan yang jadilah agama itu milik Allah semata. Wal fitnah asyirku, fitnah dalam ayat itu ada syirik. Wa imma yaqul, atau tadi kalau dia mengatakan meyakini bintang sendiri yang mempengaruhi turunnya hujan, atau dia meyakini mutirna mereka, dia mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, lakin dia meyakini, tapi dia meyakini annal mu'assir huwa Allah, dia katakan kita dapat hujan karena bintang ini, tapi tetap meyakini dia yang menurunkan hujan itu ada Allah, ya, lakinnahu ajral ada biwujudil matar inda suquti dzalika nujum, tetapi kebiasaan hujan itu turun ketika bintang ini terbit, ya. Was-sahih annahu yuhramu nisbat dzalika najm, yang pendapat yang kuat adalah mengharamkan menisbahkan turunnya hujan kepada bintang tadi, tapi ini bagian dari syirkun asghar. Walau ala tariqil majaz, walaupun dalam cara bentuk majaz. Faqad saraha Ibnu Muflih fil Furu', dari kalam ulama Hanabilah, ya, Ibnu Muflih dalam kitabnya Furu' bi annahu yuhramu qawlu mutirna binaka, mengharamkan ungkapan seorang bahwa mengatakan hujan turun karena bintang ini. Wa jazima fil insaf bi tahrimi, dalam kitab insaf itu secara pasti diharamkan walau ala tariqil majaz, walau dalam bentuk majaz. Walam yudhkur khilafan, dan tidak menyebutkan ada perbedaan ulama dalam hal ini. Wa dzalika annal qa'il lidzalika nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala. Kenapa? Karena orang mengatakan itu menisbahkan perbuatan Allah, sesuatu yang tidak mampu melakukan kecuali Allah, kepada makhluk, ya, yang khalqin musakhkhar, makhluk yang diatur, yang tidak beri manfaat, tidak pula mudarat, wala qudrata lahu ala syai', dan tidak ada kemampuannya terhadap sesuatu. Fa yakunu dzalika syirkan asghar, maka itu adalah syirik yang kecil. Wallahu a'lam. Wa niyaha, artinya rafu' shaut bin nadr 'alal mayt, yaitu mengangkat suara meratap terhadap orang yang meninggal. Li'anha tasakhutun liqada'illah, karena itu menunjukkan yaitu kebencian terhadap keputusan Allah dan takdir Allah. Wa dzalika yunafi sabr wajib, itu menafikan tentang kesabaran yang wajib dimiliki oleh seorang ketika ditimpa musibah. Wa hiya minal kaba'ir, perbuatan itu dosa-dosa besar, li syiddatil wa'id wal 'uqubah, karena melihat dari sisi ancaman pelakunya dan iqab yang akan diberikan pada pelakunya. Kalau an-nahi'atu idza lam tatub qabla mautiha, orang meratap tidak bertobat sebelum meninggal,
Fi tanbih ala anna taubat tukaffiru dzam. Ini menunjukkan bahwa taubat dapat menghapuskan dosa yang tadi. Pernah dia beratap, tapi dia bertobat tidak masalah. Tapi kalau enggak taubat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa taubat dapat menghapus dosa. Wa in azuma, sekalipun dosa itu apapun besarnya dosa itu. Hadza mujma'un alaihi fil jumlah. Ini adalah ijma' di atasnya secara umum. Wa tukaffiru aidan bil hasanat al mahiyah was masaib. Nah, di antara hal yang menghapuskan dosa juga adalah melakukan amal-amal kebaikan. Wa bi sayyata hasanat tamhuha. Lakukan kebaikan setelah melakukan sebuah keburukan, ya, akan menghapus dosa yang buruk tadi. Atau musibah-musibah. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan banyak sekali sebetulnya amal-amalan yang dapat menghapus dosa kita. Taubat atau amal soleh atau musibah. Amal soleh contohnya ketika Hatib Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasulullah SAW akan melakukan Fathu Makkah, penyerangan ke Makkah, ya, penaklukan kota Makkah. Dan itu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Tetapi dosa itu terampuni dengan amal yang jauh lebih besar pahalanya. Itu innahu min ahli Badar. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, biar saya penggal kepala orang munafik ini." Kata Rasulullah, "Innahu min ahli Badar." Dia ikut perang Badar. Karena Allah SWT mengatakan li ahli Badar, kepada orang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah ampuni dosa kalian. Ini menunjukkan amal-amal soleh juga menghapus dosa-dosa dan juga musibah-musibah, dan juga doa kaum muslimin sebagian terhadap bagian yang lainnya, ya. Juga syafaat dengan izin Allah dan juga kemaafan dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, ya, selama tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Ibnu Umar marfu'an bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yaqbulu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawanya sampai di kerongkongan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian tuqamu yaumil qiyamati 'alaiha sirbalu min kitranin wa dir'un min jarbin. Jika dia tidak bertobat, orang yang masuk meratapi mayat tadi pada hari kiamat akan memakai mantel atau baju, ya, tebal daripada aspal panas ataupun penyakit yang tadi kita sebutkan. Berkata Imam Qutubi, as-sirbalu wahidus sarabil. Ya, sirbal itu mufrad dari sarabil, yaitu pakaian al-qumus, yakni annahunna ilattakhna biqitan, yaitu mereka dibaluti dengan aspal panas itu. Fakun lahunna qalqumus, sampai seperti baju mantel. Hatta yakuna isti'alun nar bi asarihin a'zam. Jadi semakin melengketnya api neraka menyala di badannya, gitu. Orahatuhunna antan, dan baunya jauh lebih busuk. Wa alamuha bisa bijarbi asyad, ditambah lagi luka yang menanah itu semakin parah. Luka menanah, aspal panas, dibakar lagi. Itu azab. Ini diwakilkan Ibnu Abbas, an-qitran huwa an-nahas al-mu'adzab. Ada juga bukan qitran, itu adalah tembaga panas. Nahas, tembaga panas yang cair. Taib, itu penjelasannya, insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang berikut insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi